gramnya nitrogen sama dengan 2 dikali AR-nya nitrogen. Saya tak tulis ke rumah saya, Dek. Dan teman-teman yang nggak ikut, engkau paham. Per MR-nya urea. MR-nya urea itu yang tadi ya, CONH2 2 kali dikalikan gramnya urea. Loh, Mbak, gramnya urea kan udah ada, Mbak. Itu, Mbak, gramnya urea di sini 100 gram. Kamu lihat dulu ya, Mbak, ngerjain. Nanti biar kamu bisa nyimpulin. Nah, misal kamu ada di dalam hati punya pertanyaan kayak gitu. Kita lanjutin dulu ya. Jadi 2 dikalikan N, AR-nya N di sini ada 14 per MR-nya urea. MR-nya urea ini belum ada. Jadi kamu nanti kalau ngerjain sendiri ya, kamu harus cari MR-nya urea. Mungkin yang kemarin nggak berangkat, cara menghitung MR, lihat ya. C itu di sini ada 1, tak kaliin AR-nya C, di sini 12. Kemudian O-nya 1 dikaliin AR-nya O di sini 16. Terus N-nya di situ ada 2, tak kaliin AR-nya N 14. Kemudian H-ku di sini ada 2 kali 2 ya, 4. Dikalikan AR-nya H1. Ini buat jumlah. Mbak Dewi sudah hafal. 16, 28, 4. Kan 20 tambah 40 H, 60. Ini MR-nya urea. Kita masukin ke sini 60 ya. Nah, gramnya N ini kan udah gede. Gramnya nitrogen kan katanya 42 gram. Berarti di sini Mbak Dewi masukin 42 gram. Nah, gramnya urea ini mau tak cari. Kalau nanti hasilnya ini sama 100 gram, berarti urea itu 100%. Tapi kan kamu sadar kan, kalau di sini optionnya itu aja nggak ada yang dia posisinya 100%. Jadi kenapa aku pengen cari gramnya urea di sini. Benar nggak nanti kira-kira jatuhnya itu sama 100 gram apa enggak? Berarti kalikan silang ya. Berarti 42 dikaliin 60 dibagi 2 dikaliin 14. 28. Nih, gramnya urea, Mbak Dewi dapat 90 gram. Ternyata gramnya urea itu dapatnya 90 gram. Padahal katanya di sini, di soal ceritanya, itu dia bilangnya katanya 100 gram. Berarti kan kamu, kenyataannya kan kamu dibohongin, ya bukan dibohongin sih ya. Cuma kan yang tertera sama setelah kamu ngecek kayak gini kan ternyata dia beda jauh deh. Yaitu yang ditanyakan berapa persentase kemurnian. Nah, kalau nanti kita belum selesai ya. Jadi kalau nanti aku ngerjain maka persentase kemurnian pupuk berarti kan nanti kita ngambilnya otomatis yang di atas itu kan yang bersih. Gram urea ini yang kamu hitung ini bersih. Artinya ini yang kenyataan. Kenyataannya itu kita dapatnya 90 gram. Ceritanya di soal itu katanya gram ureanya, ini kan berarti posisi dia kotor. Kita kalikan karena mintanya persen ya. Berarti Mbak Dewi kaliin 100%. Ini kan jelas ya, 90 per 100 dikaliin 100%. 100 gram-gram nih ya udah. Dikaliin 100%. Oh, ternyata pupuknya itu dia 90%. Kemurniannya ternyata 90%. Gitu. Jadi dapatnya selesainya sampai sini. Yang E berarti. Oke. Ini maksudnya Mbak Dewi, andai kata. Nanti kalau kamu lihat buku paket atau buku apapun yang sering biasanya kamu lihat, itu rumusnya kan kayak gini deh. Dikalikan 100 benar. Dikalikan 100%. Ini nggak salah, ini benar. Cuma asumsinya itu emang 100% gitu, murni. Yang diomongin sama kenyataannya itu emang 100% murni. Cuma ini tadi Mbak Dewi ngambil soalnya, itu andai kata dia nggak murni. Nah, logikanya cara ngerjain kayak gitu. Jadi nitrogen ini buat cari gram ureanya. Jadi logikanya gampangannya gini.
nek kamu mikirnya gram urea ini 100% murni, berarti harusnya hitungan kamu gram urea di sini itu endingnya juga 100 gram. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya ini posisinya dia hasilnya kamu hitung kan cuma 90 gram. Dia bilangnya di wadahnya itu 100 gram urea mengandung sekian nitrogen. Kenyataannya kan enggak. Nah, itu maksudnya kenapa disuruh cari persentase kemurnian. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan enggak untuk hukum Proust? Monggo. Mbak mau tanya, tapi yang nomor 1 boleh? Boleh. Yang nomor 1, gimana, Dek? Itu kan persennya dicoret. Kok bisa langsung dicoret gimana, Mbak? Oh, kenapa tak coret? Itu kan 100 min X persen. X persennya persennya dicoret, tapi 100-nya nggak dibagi persen gitu. 100-nya nggak tak coret, tapi persennya tak coret. Gimana, Dek? Iya, iya kayak langsung kok bisa persennya langsung dicoret. Berarti logika kamu nih aku nyoret persennya, berarti 100 saya juga ikut hilang gitu, apa gimana? Soalnya kayak itu pengurangan gitu, Mbak, mikirnya. Oh, itu berarti naruh tanda panah mungkin yang buat kamu persepsinya salah. Tapi nih, persepsi ini kamu paham? Paham. Kalau Yang bawah, Mbak. enggak, berarti kalau yang atas ini maksudnya Mbak Dewi paham nih, misalnya ini X persen, berarti ini 100 min X persen, paham aja cinta? Paham. Iki ngene cinta, aku dunia Mbak Dewi naruh salah aku naruh persen. Kudunya harus gini loh. Tanda kurungku harus gini. Gini ya. Gini ya masuk kamu. Nah, kayak gitu logikanya kamu masuk. Kenapa Mbak Dewi nyorek persennya? Iya, iya, kalau ini paham, Mbak. Kayaknya gitu ah. Iya, aku naruh tanda panahnya berarti sing buat kamu bingung. Gini harusnya. 100 min X persen. Bukan 100 min X persen. Gitu aja maksudnya. Ya, Mbak. Kalau gini, Makasih, Mbak. logikanya masuk ya. Ya. Silakan yang lain deh, monggo. Sebelum tak lanjut ke buku beras. Nomor berapa yang mau tanyain? Nanti dicoba ya, jangan cuma ngelihat Mbak Dewi ngerjain ya. Kamu kalau ngelihat orang ngerjain seakan-akan ya gampang. Nanti kamu ngerjain sendiri, baru kelihatan susah gimana. Enggak? Enggak ada yang tanyain? Atau tungguin saya semenit. Yang mana? Mbak, yang soal kedua. Monggo. Oke, Cinta. Misal nolnya X itu perbandingannya ketemu 2,5, Mbak. Misal, oke Cinta. Misal. Perbandingannya molnya X itu ketemu 2,5 dibulatin jadi berapa, Mbak? 3. 2,5 dari mana? Dari sini? Itu kan perbandingannya 2,15 banding 1. Gila Cinta 2,15. Tak gede. Kalau tulisan 2,15 selesai. 2,16 ini. Ya, 2,16, Mbak. 2,16 banding 1. Terus misal. 2,16-nya ini jadi berapa? 2,54 misal. Oh gitu. Tapi ini tetap 1. Ya. Iya, Jadi Mbak. ini 2,54 banding 1. Sini. Ya. Terus pertanyaan kamu berarti nanti perbandingannya jadi berapa Mbak gitu? Iya. Kalau kayak gini ya, biasanya ya di soal itu kita ngaliin, ini berarti tak anggapnya 2,5. Ini berarti tak anggapnya 1. Kan kalau kita buat senyawa itu kan harusnya bulat dan sederhana. Kan nggak mungkin X 2,5 Y1. Nah, nanti jatuhnya berapa? Juga pertanyaanmu. Ini tak kaliin 2. Berarti 5 dibanding 2. Jadi bukan 3 banding 1, tapi 5 banding 2. Jadi nanti aku akan dapat X-nya 5, Y-nya 2. Ini kamu cari set di option. Kalau sampai
detik-detik terakhir belum kok nggak ada ya Mbak yang X2Y5. Oh berarti mungkin yang buat soal itu kamu disuruh nganggep X-nya 3, Y-nya 1. Gitu. Tapi nek yang benar ya, yang benar itu yang gini, yang 5/2. Jadi yang pecahan itu tak bulatin, tak buat bulat dan sederhana. Gitu. Menjawab pertanyaanmu nggak? Apa aku yang Iya, masih Mbak. belum? Nanti kamu nyoba ngerjain, biar kamu nanti feeling pembulatannya. Ini kebanyakan anak itu emang salahnya pas di bagian feeling kamu pas bulatin. Gitu. Ada yang langsung dari awal. Ini rasa-rasa ngitung, terus dianggap ini 3 lah, ini kata satu kayak gitu. Bisa kebanyakan gitu. Atau mungkin kamu cobalah ngitung, nanti baru bisa nyimpulin. Oh maksud Mbak Tia itu kayak gini ya, kayak gitu nih ya. Nah aku lebih suka yang 5/2 ini. Tapi ini nggak ada, mungkin 3/1. Tapi kebanyakan selama Mbak Tia ngerjain yaitu 5/2. Gitu. Terus silakan ada yang tanya lagi. Sebelum aku ganti slide. Kalau yang ini clear ya. Tak ganti lo ya. Oke, Mbak Tia masuk ke hukum-hukum gas. Ini harusnya agak jelasinnya langsung sih. Nggak apa-apa, wes nanti saat nyampe. Oke, kita lanjutin ya. Stoichiometry 3. Habis ini stoichiometry kita selesai. Jadi ini stoichiometry itu harusnya cuma 1-2 tok. Cuma ini emang sengaja Mbak Tia pecah jadi 3 biar nanti nek kamu ulang belajarnya gampang. Oke, Mbak Tia masuk ke stoichiometry 3. Stoichiometry 3 di sini aku khusus bahas tentang hukum-hukum gas karena kebanyakan anak dia mikirnya semua soal itu dianggap STP semua. Padahal enggak. Ada beberapa keadaan. Jadi ini keadaan yang sering muncul di UTBK itu ada 4 keadaan. Yang pertama STP standar, yang kedua bukan STP, berarti dia bukan dalam keadaan standar. Terus yang ketiga gas pembanding, terus yang keempat itu hukum Gay-Lussac. Sebenarnya ada hukum-hukum yang lain kayak Boyle dan kawan-kawan, cuma nggak Mbak Tewe tulisin di sini. Kenapa? Karena yang pakai logikanya keadaan bukan STP itu udah mewakili logikanya Boyle juga. Jadi aku nggak pengen nambahin beban pikiran kamu. Kamu 4 ini aja hafal aja udah Mbak Tewe yakin kamu hukum gas ngerjainnya pasti bener banget daripada tak tambahin Boyle dan teman-temannya tuh nggak perlu. Yang penting dasarnya kamu dapat. Oke, Mbak Tewe masuk ya ke keadaan yang pertama. Kalau keadaan yang pertama ini Mbak Dewi nggak ragu, kebanyakan anak itu pasti benar ngerjain di keadaan pertama ini, yaitu keadaan STP. Jadi STP itu S-nya itu standar, T-nya temperatur, P-nya pressure. Jadi temperatur dan tekanannya itu posisinya harus standar. Nah, standarnya itu kalau soal yang gampang banget, dia itu kan bilang dengan lugas di soal pada keadaan STP seperti itu, atau jauh lebih baik lagi dia malah akan bilang pada keadaan standar. Itu udah enak banget, kamu berarti ini pakai STP. Itu cara menyimpulkannya. Nah, soal yang agak susah itu ketika nggak ada kata-kata standar, tapi dia pakainya keterangan T-nya berapa, terus P-nya berapa. Jadi di sini nanti kamu wajib hafal ya. Berarti T itu temperatur, harus dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius, harus dilakukan pada tekanan 1 atm. Itu baru bisa kata-katakan keadaannya standar. Baru boleh kamu pakai rumus VSTP per 22,4 liter yang di stoichiometry 1 Mbak Dewi jelasin kemarin. Kayak gitu. Nah, kalau soalnya lebih nggak baik lagi sama kamu, itu dia biasanya nggak pakai istilah HTM, tapi pakainya adalah istilah centimeter Hg. Jadi kamu harus wajib hafal kan di stoichiometry 1 Mbak Dewi udah pernah bilang, D1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg. Jadi kamu ingat-ingat rokok 76 itu loh. Nah, pokoknya 1 ATM itu 76 cm Hg. Centimeter kalau ke milimeter kan ini gampang banget. Tinggal turun 1 tingkat kan, berarti nanti jatuhnya 760 mm Hg. Ini keadaan yang bukan dipilih. Dipilih itu maksudnya, Mbak, kalau nanti aku baca soal gini, Mbak. Suhunya iya 0 derajat Celcius, Mbak. Tapi pas aku membaca tekanannya itu 1,5 atm. Gak apa-apa lah ya Mbak, yuk ada situ kok Mbak. 1 sama 1,5. Itu nggak boleh. Ini tetap kamu kamu tetap nggak boleh pakai yang standar. Jadi kita nggak boleh pakai rumus ini. Jadi ini tuh adalah
syarat yang kedua-duanya harus terpenuhi. Kayak gitu ya. Syarat yang kedua-duanya harus terpenuhi. Jadi nggak boleh kamu ambil, alah ini nol aja kok, berarti masih boleh lah ya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi dua-dua ini bukan atau, tapi dan. Temperatur sekian dan tekanan sekian. Jadi bukan pilihan ya. Di sini kita nggak boleh memilih, harus kedua syarat itu terpenuhi. Lah Mbak, kalau nanti kasusnya kayak Mbak Dia tulis tadi, suhunya oke lah 0, tapi tekanannya 1,5, maka itu kita anggap bukan STP. Jadi kita mau nggak mau harus pakai rumus yang dulu kalian pernah dapat kelas 10, PV sama dengan nRT. PV sama dengan nRT. Nah, P-nya di sini itu tekanan, V-nya di situ volume, dan R itu adalah suatu ketetapan hukum gas, nilainya 0,082. Ini sebenarnya nggak wajib 0,082. Kadang-kala nanti di soal juga bisa ada yang pakai 0,08 tok juga ada. Kalau dia pakai ketelitian yang tinggi banget, mungkin nanti di hitungan akan pakai nilai 0,0882. Tapi pakainya 0,0816. Ini nggak penting, nggak usah Bu apalin ya. Ini nggak penting, nggak usah Bu apalin. Karena nanti R itu di soal pasti nilainya ada. Jadi kamu fokusnya jangan malah salah fokus ya. Nggak usah fokus ke R-nya di sini. Ini berarti ngambil yang angkanya sering dimunculkan. Lebih enak lagi malah kalau angkanya yang kayak gini, yang soalnya sebelah kanan ini 0,08. Itu lebih enak banget malah. Oke, clear ya. Nah, PVNRT ini hampir kebanyakan anak, kalau Mbak Dewi lihat hasil kalian jawab, itu kalian ada beberapa, salah satu di antara ini tuh yang lupa distandarkan satuannya. Jadi di rumus PVNRT ini dia mintanya P-nya itu satuannya harus ATM, kan nanti satuan bisa bentuknya cm Hg, bisa mm Hg. Nah itu sebelum masuk ke rumus ini harus kamu ATM kan. V-nya harus liter. Kebanyakan soal itu kadang mililiter. Jadi harus kamu ubah ke liter dengan cara dibagi 1000. N-nya harus mol, nggak boleh milimol, harus mol. R-nya ngikut aja seperti yang di soal. T-nya wajib Kelvin. Dan di soal UTBK nggak pernah ada soal yang dalam satuan Kelvin. Semuanya pasti dalam satuan Celsius. Jadi kalau kamu nulis P-nya benar, V-nya benar, E-nya benar, R-nya benar, T-nya kok kamu lupa diubah ke Kelvin, maka harapan kamu benar pasti nggak ada. Pasti salah kerjaan kamu. Dan kan eman-eman banget ya salah satu. Padahal kamu bisa ngitung, cuma lupa mengkelvinkan. Jadi nanti tolong ini diubah dulu ke Kelvin. Kalau diketahuinya Celsius, nanti tinggal ditambah 273. Nggak usah mikir terlalu jauh. Mungkin nggak ya Mbak, Fahrenheit kayak gitu mungkin nggak sih Mbak? Nggak mungkin. Ini nggak fisika kok. Jadi nggak usah sampai berpikiran terlalu jauh kayak di fisika. Soalnya kebanyakan Celsius. Jadi kamu tinggal tambah 273, maka tinggal masukin ke rumus. Itu ya. Jadi kapan Mbak aku pakai PVNRT? Kalau P-nya ada, V-nya ada, R-nya ada. Atau cara yang paling gampang itu kalau ada nilai R, itu langsung aja kamu pakai rumus PV sama dengan NRT. Kayak gitu. Itu kapan PV-NRT bisa dipakai. Clear ya, bedanya standar sama bukan standar. Pada masuk ke gas pembanding. Nah, gas pembanding ini tuh hampir mirip, bukan mirip sih. Kebanyakan anak kadang kebalik sama yang punyanya hukum Jelusak. Nah, ini cirinya yang kapan aku pakai yang mana, Mbak? Kalau gas pembanding, itu cirinya nanti pas kamu baca soal, itu pasti akan ada dua gas yang dibandingkan. Nah, dua gas yang dibandingkan itu, ini sebenarnya ngambilnya dari rumus yang atas. PVNRT, kita anggap P-nya sama, T-nya sama, R-nya sama, dapatlah kita persamaan seperti ini. V1, V itu volume ya, volume gas pertama dibagi dengan mol gas pertama itu sama dengan volume gas kedua dibagi dengan mol gas kedua. Mbak, aku kok nggak nyaman ya Mbak pakai persamaan ini, boleh nggak Mbak? Kalau aku pakainya gini, N1 per V1 sama dengan N2 per V2, boleh. Yang penting apa? Yang penting volume sebanding dengan volume, mol sebanding dengan mol. Kalau aku nyamannya gini Mbak, V1 kali N2 sama dengan V2 kali N1, boleh nggak Mbak? Boleh. Itu kamu kalikan silang kan? Nggak masalah, yang penting basicnya dasarnya seperti ini. Clear ya? Mungkin kalau kamu lihat di buku lain mungkin beda. Itu yang penting basicnya dasarnya seperti ini. Nah,
cirinya gas pembanding itu pasti akan ada dua gas yang dibandingkan, dan data yang diketahui itu nggak cuma volume-volume nantok, tapi akan ada suatu nilai yang kita bisa mengakses ke molnya. Kayak gitu. Pasti akan ada volume yang bisa kita akses, akan ada mol yang bisa kita akses juga. Nah, saat itu pas kamu cari di soal nggak ada kata-kata standar, pas kamu cari di soal nggak ada nilai R-nya, kok aku cuma bisa mengakses volume, jadi gini, bisa kamu punya pikiran, ini kayak PVNRT Mbak, tapi kok nggak ada P-nya ya Mbak, aku cuma bisa akses volume sama mol ya Mbak. Nah, saat itu kita pakai gas pembanding. Clear ya? Terus yang keempat, ini datanya jauh lebih minim daripada yang gas pembanding. Jadi kalau hukumnya yang Gay-Lussac itu cuma ada reaksi tok sama volume tok, nggak ada mol-molan. Kamu baca soal ngalor ngidul tanggulan itu nggak akan dapat nilai mol, itu nggak akan ada. Jadi saat seperti ini cuma satu-satunya ini tok, cuma Gay-Lussac yang bisa kamu pakai. Pikiran kamu nggak usah mikir ke STP, bukan STP, gas pembanding nggak. Tapi kita akan pakai Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac itu bilangnya gimana sih Mbak? Dalam suatu reaksi yang setara, jadi pastikan kamu sudah menyetarakan reaksi. Penyetaraan reaksi sudah kita singgung dikit kemarin di slide 1. Di sini reaksi yang setara itu menyatakan koefisien sebanding dengan volume gas. Sebanding itu maksudnya gimana sih Mbak? Kemarin kita udah belajar koefisien sebanding dengan mol. Nah, yang ini kita akan belajar koefisien sebanding dengan volume. Maksudnya gini, kita ambil sampel benar ya. Misal Mbak, aku punya anggap ini udah salah loh ya. Misal Mbak Teh punya 3A plus 4B menjadi 5C plus 6D. Kayak gini. Misal salah satu di antara mereka Mbak bisa tak akses. Diketahui volumenya A Mbak, katanya 21 liter. Nah, kalau aku disuruh cari volumenya B, Mbak, nah ini yang Mbak Tia maksud tinggal dibandingkan. Ini koefisien, ini volume. Jadi kalau 3, itu volumenya 21 liter, berarti kalau 4, itu berapa ya Mbak? Kita bandingin. Koefisien yang ditanyakan per koefisien yang diketahui dikalikan volume yang diketahui. Berarti ini kalau tak tulis secara sistematis kayak kemarin ya, berarti 28 liter. Nek kamu tanya yang C, kalau koefisiennya 5, Mbak. Berarti kan intinya kalau 3 itu 21 liter, berarti kan satunya 7 liter kan? Nah, kalau 5, Mbak, berarti tinggal 7 kamu kaliin 5. Berarti kamu punya 35 liter. Kalau 6, Mbak, ingat satunya tadi 7 liter. Berarti kalau 6, 42 liter. Nah, ini punyanya Gay-Lussac. Jadi cuma bisa mengakses salah satu. Ini kalau kayak kemarin yang bisa diakses cuma salah satu, cuma kan kalau kemarin itu mol-molan. Nah, kalau ini volume, nggak bisa akses mol, cuma ada volume tok. Gitu. Clear ya, kapan pakai Gay-Lussac. Sampai sini dulu, ada yang ditanyain nggak sebelum Mbak Dewi ke soal? Jadi keempat keadaan ini, silahkan. Enggak? Oke, berarti masuk ke soal ya. Mungkin akan lebih jelas kalau ngeliat soalnya. Kalau Mbak tanya, nanti minta tolong dijawab. Nomor 8. Perhatikan reaksi pembentukan amonia berikut. N2 gas plus H2 gas menjadi reaksi bolak-balik keseimbangan NH3 gas. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang terlibat pada reaksi tersebut secara berturut-turut adalah kamu disuruh cari perbandingan volume D. Selama kamu baca ini, ada keterangan kata-kata standar nggak, Dek? Menurut kalian? Bentar ya, aku tak ini benar. Ada kata-kata standar nggak? Enggak ada. Enggak. Ada nilai R 0,082 kayak tadi nggak? Enggak ada. Enggak. Ya. Ada mol yang bisa kita akses nggak? Ada mol yang bisa Enggak. nggak ada. Berarti harapan kita pakai yang apa? Yang Gay-Lussac. Yang Gay-Lussac. Kita pakai yang Gay-Lussac, betul. Gay-Lussac tadi syaratnya kita boleh pakai jika apa tadi? Reaksinya setara. Reaksinya setara. Reaksi yang kamu lihat di depan itu posisinya setara apa enggak?
Belum Enggak. setara. Belum setara. Betul. NH3 ya. Ini terserah kamu nyamannya ngeliat yang mana. Misal ya, kita sepakati bareng-bareng aja. Kalau ini hanya 2, Mbak, di kiri, N di kanan 1. Berarti kita buat koefisien 1. Berarti kan N di kiri kita pasin 2 ya. Berarti ini tak kalikan 2. Clear ya. H-ku di sini 2 dikalikan 3, berarti H-ku 6. Biar H-ku 6, 2 tak kaliin 3. Sampai sini jelas ya. Ini nanti kamu boleh gabung lagi sekali lagi biar nanti kelar. Biar nanti Mbak Tui besok pas pertemuan berikutnya aku udah pindah, nggak stagio lagi. Itu ya. Nanti kalau semisal mati, Mbak Tui masukin ke soalnya. Tadi kan yang ditanyakan perbandingan volume, Mbak. Ini adanya aku dapatnya koefisien. Nah, tadi kan kamu udah bilang, kalau koefisien itu, kamu udah sadar pakainya yang Gay-Lussac, Mbak. Koefisien itu sebanding dengan volume gasnya. Berarti kalau kamu disuruh cari perbandingan volumenya ya sama. Berarti 1 dibandingkan 3 dibandingkan 2. Udah selesai. Seperti ini kasusnya Gay-Lussac. Berarti 1, 3, 2. Berarti yang B ini ya. Clear. Jadi datanya itu minim banget. Cuma ada reaksi sama volume palingan. Nggak bisa ngakses apa-apa. Clear ya sampai sini? Ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke. Ini nomor 8 kamu udah sadar itu pakainya Gay-Lussac. Berarti masuk ke yang kedua. Cuplikan. Oke, kita akan ngomongin tentang cuplikan. Sebentar. Tak buangnya padang. Ini ya. Mungkin yang mati gabung lagi ya. Biar selanjutnya cepat selesai. Nomor 2, suatu cuplikan yang mengandung pirit FeS seberat 88 gram. Berarti tanya, kamu jawab. Berarti 88 gram ini punyanya siapa, Dek? Cuplikan. Punyanya cuplikan. Cuplikan kemarin, Mbak bilang kamu anggap dia bersih apa kotor? Kotor. Kotor. Kemarin kan Mbak bilang, kalau ada kata-kata cuplikan, itu kita mikirnya, jangan bersih ya, kita mikirnya kotor. Terus, cuma dia bilangnya mengandung FeS. Nah, di sini FeS katanya bereaksi sama HCl sehingga itu berarti tanda panah di logika kamu menghasilkan produknya FeCl2 sama H2S. Ini reaksinya udah ada apa kita mau buat sendiri? Sudah ada belum? Nah, kamu lihat di sini belum ada. Kita harus membuat sendiri. Maka dari cerita itu kita akan buat reaksinya sendiri. Semoga ini bukan reaksi redox ya. Kalau redox nanti kita harus nyetarin dulu pakai redox. Semoga ini reaksi biasa aja. Tadi juga belum ngerjain soalnya. Berarti FeS plus HCl menjadi, udah tak ceritain loh ya, FeS plus HCl sehingga menghasilkan, berikan tanda panah, FeCl2 plus H2S. Misal, menurut Mbak Dewi yang paling ruwet itu yang ini. Sepakati Fe-nya 1 ya di kanan. Berarti biar Fe-nya 1 di kiri, koefisienku 1. Ini aku fokusnya ke Fe-nya. Terus Mbak Dewi fokus ke Cl-nya. Cl di kiri 2 kali 1, 2. Cl di sini baru 1. Berarti biar 2, Mbak Dewi kaliin 2. H di kiri ada 2. H di kanan udah 2, Mbak. Berarti diperjelas lagi di sini koefisiennya 1. Oke, clear? Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Oke. Jika dihasilkan produk berupa 15 liter H2S. Ini berarti karena liter, ini volume. H2S di sini itu dia posisinya gas. Tahu dari mana Mbak Dewi itu gas? Ini, dia bilang gas H2S. Berarti kan aku nganggep, bukan nganggep, itu emang H2S. Kenapa sih Mbak fasenya sampai dipikirin kayak gitu? Karena judulnya tadi hukum-hukum gas. Dia hanya bisa dikenakan kalau fasenya gas. Berarti Mbak kalau misal FeS, ini kan dia berupa padatan. Boleh nggak Mbak aku pakai hukum PVNRT kayak gitu? Nggak boleh.
karena dia posisinya bukan gas. Itu clear ya. Diketahui volumenya H2S 15 liter, tak tulisin dulu ya. Volumenya H2S 15 liter yang diukur pada saat gas nitrogen. Tadi aku udah bilang loh ya, gas nitrogen itu kalau ada cerita gas nitrogen, kamu harusnya ngambilnya simbol apa? N2. N2, bukan N loh. Kalau tadi nitrogen, ini N2 karena ada embel-embel gasnya. Itu namanya diatomik. Jadi nanti kalau N2 itu kita pakainya AR apa MR? MR. MR. Betul. Jadi nanti MR-nya N2, 2 dikali, ini N ada ya? Ada nggak ya? Ada. 14. 2 dikaliin 14. Berarti MR-nya N2 Mbak Teh punya 28. Kita nanti pakainya MR. Diketahui katanya volume H2S 15 liter, tak lanjutin. Terus volumenya gas N2 itu diketahui 2,5 liter. Masanya nitrogen, nih, nitrogen bermassa 3,5 gram. Berarti kan itu gramnya nitrogen. Kalau ada gram, Mbak Dek bisa cari mol nggak, Dek? Bisa. Nah, Mbak Dek bisa cari mol. Pakai rumus yang apa? Mol sama dengan? Lali. Mencari mol, kalau diketahui gram, MR cinta, MR ya, gram per MR. Berarti gramnya ini 3,5, MR-nya mau ya Dek ya, dia 28. Itu kelipatan berapa Dek? Kelipatan 7. 1/8. 0, kamu boleh 1/8 monggo. Buat tulis 0,125 ya nggak apa-apa. Aku pakai pecahan aja ya. 1/8 mol. Nih. Jadi aku punya molnya nitrogen. Nih ya. Jadi punya 1/8 mol. Nah, menurut kamu, pas kamu baca dari A sampai Z, itu ada kata-kata standar nggak? Ada. Nggak ada. Ada R 0,082 kayak tadi ada nggak? Nggak ada. Bisa akses mol sama volume nggak? Apa cuma bisa akses volume toh? Mol volume. Ada mol sama volume. Berarti Mbak Tio pakai gas pembanding. Kan STP nggak bisa. Bukan STP nggak bisa. Pilihannya cuma 2 toh. Aku pakai gas pembanding apa aku pakai koefisien sebanding dengan mol? Gas pembanding. Gas pembanding. Itu alasannya kenapa Mbak Tio pakai gas pembanding. Kenapa Mbak? Karena aku bisa mengakses dua-duanya. Volume ada, mol ada. Nah, nanti jenis yang ditanyain apa sih Mbak? Yang ditanyakan itu persentase. Lagi-lagi persentase terus kayak gini. Itu kalau TP kayak gitu. Persentase massa FES dalam cuplikan. Berarti target kamu harus cari FES tok murni itu berapa dibandingkan sama cuplikan kotornya itu berapa. Nah, kalau kita mau cari FES, ini kan posisi kita harus dapat molnya dia berapa kan. Padahal untuk akses molnya FES itu kita nggak bisa. Yang bisa kita akses itu adalah molnya H2S. Maka sebelum ke molnya FES, kita akan mengakses molnya H2S dulu. Udah sampai situ aja dulu, nanti baru aku pilihin itu tipe 1 apa tipe 2. Berarti masukin ya ke gas pembanding. Karena kamu tadi udah bisa milih, kita pakai rumus gas pembanding. Nah, yang dibandingkan di sini itu siapa sama siapa, Mbak? H2S sama N2. Jadi kita akan buat persamaan volumenya H2S dibandingkan sama molnya H2S. Ini target kita yang mau kita cari. Sama dengan volumenya nitrogen per molnya nitrogen. Semua udah satuan, udah standar, udah sama. Kita tinggal masukin volume H2S tadi 15 liter. Katanya nggak usah masukin ya. Kemudian molnya H2S itu target kita volumenya nitrogen di berapa deh? 2,5 per molnya nitrogen 1/8. Nih. Gak semua ya, tak masukin. Udah
2,5 nih per 8 itu kan per 1/8 itu kan sama dengan 2,5 dikaliin 8 ya. Jadi Mbak Dea punya ini tak langsung ya Dek, tak kaliin seset gitu ya. Berarti molnya H2S itu dapatnya 20. Berarti aku punya 15. Ini tak kayak silang gini, serat. Jadi aku punya 15 per 20. Kita bagi 5 ya. Berarti molnya H2S berarti punya 3